Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Tasowid dengan NIM 11S23015. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum yang keempat, di mana judulnya Informant Search. Nah, tujuan praktikum ini adalah agar mampu memahami dan mengimplementasikan algoritma Informant Search seperti Greedy Breadth First Search dan A-Search dalam pemecahan masalah pencarian jalur. Nah, di praktikum ini kita akan menganalisis kode yang sudah diberikan, mencoba menjalankannya dengan beberapa contoh kasus, lalu membuat contoh tambahan untuk melihat bagaimana algoritma bekerja dan menemukan jalur. Langsung saja kita ke bagian case code-nya untuk lebih lanjut. Nah, pada bagian ini pertama-tama kita akan mendengarkan penjelasan dari bagian 1, di mana bagian 1 adalah persiapan mendefinisikan graph dan heuristik. Nah, bagian import heap ini adalah baris ini mengimport modul heap yang dipakai untuk membuat priority queue. Priority queue penting dalam algoritma pencarian jalur karena memungkinkan kita memilih simpul dengan nilai prioritas atau biasanya jalur atau heuristik terkecil. Pada kode ini, model ini belum digunakan tapi sudah disiapkan untuk tahap algoritma pencarian. Lalu bagian graph ini, nah ini mendefinisikan graf berbobot dalam bentuk dictionary of dictionaries. Nah, selanjutnya, heuristik ini adalah menyimpan nilai heuristik atau estimasi jarak garis lurus dari setiap kota menuju kota tujuan, yaitu short estimate. Lalu selanjutnya, baris ini untuk memberikan pesan bahwa data graf dan heuristik telah berhasil dimuat, lalu mencetak garis pemisahan agar tampil lebih rapi dan konsol. Selanjutnya adalah fungsi ini untuk didefinisikan untuk melakukan pencarian jalur dan metode Greedy First Search. Lalu grab metode ini untuk melakukan pencarian jalur dengan metode Greedy Burst First Search. Nah, di mana graph ini adalah graph kota dan jaraknya, heuristik nilai estimasi jarak dan tujuan, start kota awal dan goal kota tujuan. Lalu selanjutnya pada bagian ini adalah menyimpan simpul yang sudah dikunjungi agar tidak diproses ulang. Lalu ini untuk priority queue atau antrian prioritas berisi tuple. Lalu nilai HN ini adalah nilai HN adalah nilai heuristik node adalah nama kota, path adalah daftar kota yang sudah dilalui, cost so far atau total jarak yang ditempuh. Lalu selanjutnya, di awal antrian akan berisi heuristik atau start, artinya mulai dari kota awal dengan jalur start dan biaya 0. Nah, selanjutnya adalah while queue. Nah, ini untuk selama PQ tidak kosong, ambil elemen dengan prioritas tertinggi atau yaitu dengan nilai yang paling kecil. Lalu elemen itu dipisah ke dalam variabel H, node path, dan cost. Nah, selanjutnya, ini untuk jika kota sudah pernah dikunjungi, dilewati saja continue. Jika belum, kota ditandai sebagai sudah dikunjungi. Lalu selanjutnya, pada bagian ini, jika kota saat ini adalah tujuan atau goal, langsung kembalikan jalur atau path dan jarak nyata atau cost.
Lalu selanjutnya pada bagian ini berfungsi untuk loop ke semua tetangga dari kota saat ini atau neighbor. Nah, jika tetangga belum pernah dikunjungi, masuk ke priority queue dengan prioritas heuristic atau neighbor. Lalu jalurnya diperbarui atau path plus neighbor. Lalu biayanya ditambah dengan jarak ke tetangga atau cost plus this. Lalu bagian ini untuk jika semua node habis diproses tapi tujuan tidak ditemukan, fungsi mengembalikan atau non-null. Nah, selanjutnya ini menjalankan greedy burst first. Nah, pada bagian ini program akan memberi pesan bahwa pencarian GBFS sedang dijalankan. Nah, titik awal atau start city GBFS adalah Saint Louis. Nah, tujuan goal city GBFS adalah Sault Ste. Marie. Nah, fungsi get first search dipanggil hasilnya berupa path GBSFS atau urutan kota yang dilalui dengan distance GBS atau total jarak nyata yang ditempuh. Nah, baik, mari kita lalu selanjutnya bagian yang ketiga yaitu pada bagian ini berfungsi mendefinisikan algoritma A, yaitu pencarian jalur yang mengubah biaya nyata G dengan heuristik atau H. Lalu, G cost itu biaya nyata di start sampai node saat ini atau awal sama dengan 0. H cost estimasi jarak dari start ke goal atau pakai nilai heuristik. F cost sama dengan G cost tambah H cost yaitu fungsi evaluasi A. Lalu selanjutnya, priority queue atau dengan heap queue berisi tuple F, G, node path. Nah, F sama dengan total biaya perkiraan atau G plus H, G sama dengan biaya nyata sejauh ini, lalu node kota saat ini, path daftar jalur yang sudah dimulai. Nah, selanjutnya visited cost itu digenerasi untuk menyimpan biaya terbaik atau G yang sudah diketahui untuk setiap kota. Lalu while priority queue. Nah, ini berfungsi untuk ambil node dengan F terkecil atau jalur paling menjanjikan, lalu pecah tuple ke dalam variabel F, G, current city path. Nah, jika current city sama dengan saat ini adalah tujuan goal, kembalikan jalur path dan biaya nyata atau G. Lalu selanjutnya, lalu ini berfungsi untuk lakukan iterasi untuk semua tetangga atau neighbor dari kota saat ini. Itu biaya nyata baru new G sama dengan G plus distance. Nah, jika new G lebih kecil daripada biaya terbalik yang pernah dicatat untuk neighbor update. Lalu, visit cost atau neighbor sama dengan new G, itu new F sama dengan new G plus heuristic neighbor. Buat jalur baru dengan menambahkan neighbor lalu memasukkan atau new F, new G, neighbor, path ke priority queue. Dengan ini A selalu memilih jalur yang paling menjanjikan berdasarkan kombinasi biaya nyata G dan estimasi H. Return 0. Nah, jika queue habis tapi goal tidak ditemukan, fungsi mengembalikan atau non-null. Lalu selanjutnya, path astar distance astar sama dengan A. Nah, ini berfungsi untuk memberikan pesan bahwa A search dijalankan, lalu titik awal Saint Louis, tujuan Saint Marie, fungsi dipanggil dan hasilnya berupa path astar jalur terpendek dan distance astar biaya nyata. Nah, namun jika jalur ditemukan, cetak urutan kota pas astar dengan pemisahan, cetak juga total jarak distance astar. Jika tidak ada jalur, tampilkan pesan bahwa path tidak ditemukan, cetak garis pemisahan agar output lebih rapi. Nah, maka ini adalah hasil outputnya.
Sebentar, saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu. Oke. Nah, oke, terus. Oke. Lalu selanjutnya contoh, kita masuk ke bagian contoh eksekusi 1. Ini sudah termasuk latihan. Nah, pada bagian ini untuk mencetak judul untuk bagian Grady Batch First Search atau GBFS. Nah, examples adalah daftar pasangan atau start goal yang akan diuji. Lalu dari St. Louis ke Sault Ste. Marie, dari Houston ke Montreal, dan Miami ke Denver. Lalu ini untuk looping untuk setiap pasangan atau start goal dalam example, lalu memanggil fungsi Grady Batch First Search untuk mencari jalur. Lalu hasilnya path sama dengan urutan kota yang dilalui, D sama dengan total jarak nyata yang ditempuh. Lalu selanjutnya adalah dicetak dalam format path GBS start, goal kota 1, kota 2, total jarak. Kota 1 ya. Lalu print ini mencetak judul untuk bagian A search. Hanya satu kasus yang diuji, yaitu St. Louis dan ke Sault Ste. Marie. Lalu fungsi A start search dipanggil, hasilnya berupa jalur terpendek atau path dan total jarak data atau dicetak dalam format serupa dengan hasil GBFS. Nah, maka hasil outputnya adalah ini. Lalu selanjutnya adalah contoh eksekusi yang kedua. Nah, bedanya dengan contoh eksekusi ke satu hanya menambahkan 2 contoh baru di daftar examples, yaitu Dallas atau Boston contoh 4, Devon, Miami contoh 5. Nah, semua contoh tetap dieksekusi dengan Grady Batch First Search atau GBFS. Nah, bagian A search tetap fokus hanya pada satu pasangan atau St. Louis Sault Ste. Marie. Nah, kalau dijalankan, output yang akan muncul punya 5 hasil GFS dan plus 1 hasil A search. Maka ini dia hasil outputnya. Selanjutnya lanjut kita ke tugas mahasiswa, di mana kita disuruh untuk membuat contoh lain daripada praktikum. Nah, saya membuat contoh di mana ini adalah representasi grip labirin. Nah, ini adalah membuat labirin dalam bentuk disk 2D atau maze. Nah, S di sini menandakan posisi start atau titik awal, G menandakan goal atau titik tujuan, X menandakan halangan atau dinding yang tidak bisa dilewati. Lalu ini bagian kosong ini adalah menandakan jalur kosong yang bisa dilewati. Nah, struktur ini berukuran 5x5, kolom grid 5x5 atau kolom grid 5x5. Lalu ini untuk nah, row itu jumlah baris di maze atau dihitung pakai len maze atau hasilnya 5. Calls itu jumlah kolom di maze atau dihitung dari panjang baris pertama atau len atau maze 0. Nah, hasilnya 5. Jadi grid ini otomatis diketahui ukurannya 5x5. Nah, posisi start dan goal. Start 0,0, goal 4,3. Nah, artinya posisi awal ada di baris 0, kolom ke 0 paling kiri atas, dan goalnya artinya posisi tujuan ada di baris keempat, kolom ketiga dekat kanan bawah. Koordinat ditulis dalam format row code. Nah, jadi sampai sini kode ini baru mendefinisikan peta labirin dan titik awal tujuan, tapi belum ada logika pencarian jalurnya. Nah, selanjutnya, untuk bagian ini adalah fungsi heuristik untuk menghitung jarak perkiraan antara dua titik A dan B di grid. Nah, selanjutnya, pada bagian ini adalah open list, adalah definisi ini adalah priority queue berisi tuple H, node path. Nah, heuristik atau start
goal sama dengan nilai prioritas pertama. Start posisi saat ini, start yang ini adalah jalur yang sudah dilewati, dimulai dari 0. Dimulai dari titik awal. Lalu selanjutnya visited ini adalah untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi ulang. Lalu while open list. Nah, ini untuk selama masih ada node di open list, ambil node dengan nilai heuristik terkecil atau paling dekat dengan goal menurut perkiraan. Nah, if not goal, jika node sekarang adalah goal, langsung kembali ke path jalur yang ditempuh sampai goal. Nah, selanjutnya ini untuk jika node sudah pernah dikunjungi, lewati kalau belum ditambah ke visited. Lalu ini untuk ambil koordinat x, y dari node saat ini for dx, dy ini mendefinisikan 4 arah getaran. Lalu ini mendefinisikan 4 arah gerakan. Nah, selanjutnya ini tidak keluar batas grid atau 0 lebih kecil sama dengan nx lebih kecil terus, dan 0 lebih kecil sama dengan ny lebih kecil dengan cos. Nah, bukan dinding maze nx ny sama dengan x. Lalu selanjutnya kalau tetangga nx ny belum pernah dikunjungi, tambahkan ke open list dengan format heuristik nx ny goal nilai prioritas heuristik. Return 0 itu kalau semua node sudah dieksplorasi tapi tidak ada jalur ke goal, maka hasilnya 0. Lalu selanjutnya assers. Nah, ini berfungsi untuk open list queue. Priority queue pakai heap queue berisi total fg not path, lalu f sama dengan g tambah h untuk total biaya perkiraan. G sama dengan biaya sebenarnya dari start ke node sama dengan posisi saat ini, path sama dengan jalur yang sudah dilewati. Tunggu sebentar ya. Lalu ini untuk ambil elemen dengan f terkecil ke open list yang paling menjanjikan. Lalu ini untuk kalau node sekarang adalah goal, kembali ke jalur path dan biaya total G. Lalu ini untuk kalau node sudah pernah dikunjungi dengan biaya yang lebih kecil atau sama lewati kalau belum, simpan biaya ke visited. Lalu ini adalah ambil koordinat x, y dari node sekarang, terus loop ke arah 4 arah tetangga, bawah 0,1, atas min 1,0, kanan 0,1, kiri 0,-1. Lalu selanjutnya ini untuk hitung posisi tangga nx, ny. Nah, cetak validasi tanpa dalam batas grid, lalu bukan dinding maze. Lalu selanjutnya, ini untuk biaya ke tetangga sama dengan biaya sekarang ditambah langkah, lalu new G tambah heuristik sama dengan hitung total biaya F sama dengan G tambah H. Lalu masukkan tetangga ke open list dengan tuple atau F G node path tambah nx ny, perpanjang jalur lama dengan node baru. Nah, return none ini semua node sudah dieksplorasi tapi tidak ada jalur ke goal return null. Nah, selanjutnya bagian eksekusi. Nah, ini untuk
menjalankan GERD best first search dengan start dan goal yang sudah didefinisikan sebelumnya. Lalu menjalankan GERD best first dengan start ya. Lalu jalurnya ditampilkan ke layar. Selanjutnya, nah, menjalankan A search dari start goal path astar berisi jalur yang ditemukan, terus cost astar berisi jumlah langkah atau biaya dari start sampai goal, hasilnya dicetak ke jalur dan total langkah. Maka hasil outputnya adalah ini. Sini kita bisa lihat hasil GBF, FS dan ASERS-nya. Sekian dari presentasi praktikum ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.